Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi. Demokrasi. Apa itu demokrasi? Apakah ini demokrasi? Apakah ini demokrasi? Apakah ini demokrasi? Itu Bapak jawabannya. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan KTI dari, oleh, dan untuk rakyat. Demos artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, government of rule by the people, tetapi prakteknya UNESCO menyimpulkan ambiguity, ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya, demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu kesumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Awal demokrasi di Yunani. Pemilihan langsung, direct democracy, 300.000 dalam satu negara, dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan, budak belia, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak berlaku. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Magna Carta 1215 Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privileges sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Reformasi Eropa Barat. Revolusi agama semula baik-baik, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Renaissance Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan, bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan. Dampak kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Dampak negatif, sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara. Nomor 1, diktator. Nomor 2, parlementer. Pemerintah dipimpin perdana, menteri, dan presiden, raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. 3. Presidential. Presiden sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintah. 4. Referendum. Pemerintah sebagai badan pekerja dari parlemen. 5. Campuran. Presidensial dan parlementer seperti di Prancis. Bentuk demokrasi. 1. Pemerintahan monarki. Dunia dikuasai hukum yang timbul dari alam. 1. Monarki absolut. 2. Monarki konstitusional. 3. Monarki parlemen. Contoh, Jepang, Inggris, dan India. 2. Pemerintah republik presidensial, pemerintah yang dijalankan oleh rakyat. Contohnya, Indonesia dan USA. Kekuasaan dalam pemerintahan. 1. John Locke 1632 sampai 1704. Livre libéral property, bahwa pemerintah terbagi menjadi 3 bagian. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau yudikatif, kekuasaan federatif. Nomor 2, Montesquieu
1689 sampai 1955. Res politika, kekuasaan legislatif, eksekutif, kekuasaan yudikatif. Demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem: polyparty system, biparty system, dan monoparty system. Nomor 2, sistem pemerintahan negara ada 4 sistem: pemerintahan diktator, sistem pemerintahan parlemen, pemerintahan presidensil, pemerintah campuran. 1. Demokrasi parlemen 1945 sampai 1959. Ciri-ciri: didominasi oleh parpol dan DPR. Akibatnya, persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Ciri-ciri: dominasi presiden, peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpan konstitusional, menyampilkan aspek demokrasi rakyat. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1980. Orde Baru. Ciri-ciri: 1. Sistem presidensil. 2. Landasan formal PS, UUD, dan ketetapan MPR. 3. Peran presiden semakin dominan dibanding lembaga-lembaga negara lain. 4. Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. 4. Demokrasi Pancasila 1999 sampai sekarang. Orde Reformasi. Ciri-ciri: 1. Multipartai padat. 4. Demokrasi Pancasila 1999 sampai sekarang. Orde Reformasi. Ciri-ciri: 1. Multipartai pol mulai menunjuk. 2. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. 3. Berusaha mengembalikan perimbangan antar kekuatan. Man, I hate this PPT. Fuck. Oke. 4. Demokrasi Pancasila. 4. Demokrasi Pancasila 1999 sampai sekarang. Orde Reformasi. Ciri-ciri: 1. Multi-partai pol menonjol. 2. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. 3. Berusaha mengembalikan perimbangan antara kekuatan antara lembaga negara. Itu saja dari saya. Nama saya Edra Binayarido, A14 2023 04178, kelompok 7101, kelas N6501. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.